Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wida Zulfia dari kelompok 11 akan membacakan tentang cara pengelolaan terbit dan berseri di perpustakaan perguruan tinggi dan di perpustakaan umum. Pengertian perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan umum. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi yang berfungsi menyediakan dan menyebarluaskan informasi guna membantu perguruan tinggi tersebut mencapai tujuan. Sedangkan perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpul, menyimpan, mengatur, dan menyediakan bahan perpustakaan untuk masyarakat umum. Perpustakaan umum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa memandang latar belakang pendidikan, agama, adat istiadat, umur, jenis, dan sebagainya. Maka koleksi perpustakaan umum pun terdiri dari beraneka ragam bidang dan pokok masalah sesuai dengan kebutuhan informasi dari pemakainya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pengertian terbitan berseri. Terbitan berseri adalah suatu publikasi yang direncanakan untuk waktu yang tidak tertentu. Hal ini biasanya disebut dengan serial, yaitu terbitan yang berseri atau berkala. Menurut Prof. Sulistyo Basuki menyatakan bahwa terbitan berseri adalah terbitan yang keluar dalam bagian secara berturut-turut dengan menggunakan nomor urut atau secara kronologi serta untuk terbitan dalam waktu yang ditentukan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terbitan berseri merupakan koleksi bahan pustaka yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, seperti koran, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri terbitan berseri yaitu yang pertama, sekali terbit memuat beberapa artikel atau tulisan yang ditulis oleh beberapa orang. Yang kedua, isi artikel tidak terlalu panjang. Yang ketiga, tulisan tersebut menyampaikan informasi yang dianggap menarik perhatian masyarakat. Yang keempat, terbitan ini dikelola oleh sekelompok orang yang disebut dengan redaksi. Yang kelima, terbitan berseri adalah arsip ilmiah yang telah diketahui. Yang keenam, terbit terus-menerus dan memiliki kala terbit. Yang ketujuh, memiliki sistem kontrol internasional atau disebut dengan ISSN. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang jenis-jenis terbitan berkala. Ada beberapa jenis terbitan berkala, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jurnal. Jurnal merupakan terbitan dalam bidang tertentu, khususnya ilmiah, yang diterbitkan oleh lembaga, badan, instansi, organisasi yang ingin mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya. Selanjutnya, kedua, terbitan berkala atau majalah, yaitu suatu terbitan biasanya berisi sekumpulan artikel yang merupakan kontribusi atau sumbangan dari beberapa pengarang. Majalah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu majalah komersial dan ilmiah. Majalah komersial ini disebut juga majalah populer yang berisi artikel dapat dibaca oleh kalangan status sosial menengah ke atas dan menengah ke bawah. Contohnya seperti majalah Tempo, Femina, atau Ayah Bunda. Yang kedua, majalah ilmiah. Majalah ilmiah yang memuat informasi artikel hasil penelitian karya seseorang atau suatu badan korporasi dengan melihat secara tetap penelitiannya yang telah dilakukan untuk membuktikan urutan penemu atau menjaga mutu majalah yang diterbitkan. Yang ketiga yaitu buletin maupun artikel dari hasil-hasil penelitian. Contohnya buletin penelitian tentang kesehatan. Selanjutnya itu tentang surat kabar. Salah satu terbitan berseri
yang sangat kaya akan berita informasi yang mutakhir. Selanjutnya, buku tahunan yaitu suatu terbitan yang berisi informasi mutakhir dalam bentuk deskriptif atau statistik yang diterbitkan sekali dalam setahun. Yang keenam yaitu seri monograf, merupakan suatu terbitan monograf yang dipublikasikan secara berseri dan diberi judul seri. Selanjutnya, proceeding adalah suatu publikasi catatan pertemuan dalam suatu organisasi profesi atau masyarakat ilmiah atau suatu instansi yang biasanya dilengkapi dengan makalah atau abstrak. Selanjutnya, transaction merupakan suatu transaction hasil berisi makalah-makalah pertemuan tentang yang telah dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah saja. Selanjutnya, terakhir yaitu tentang memoir adalah suatu kumpulan laporan hasil penelitian atau percobaan-percobaan yang telah diterbitkan oleh suatu perkumpulan masyarakat ilmiah atau himpunan profesi, khususnya dalam bentuk catatan proceeding atau transaction. Selanjutnya adalah poin C, pengelolaan terbitan berseri. Prosedur pemilihan majalah sama seperti pemilihan buku, di mana pemilihan dilaksanakan oleh orang yang berwenang memilih bahan pustaka, baik atas kemauannya sendiri maupun permintaan perpustakaan. Semua terbitan berseri yang diterima oleh perpustakaan harus diproses sebab informasi yang dikandungnya berupa masalah yang aktual atau menarik. Selanjutnya adalah adapun langkah-langkah dalam pengelolaan terbitan berseri ini menurut LASA HS. Yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan judul majalah yang diterima hendaknya diperiksa terlebih dahulu. Apakah diterima sebagai hadiah atau sumbangan, langganan, tukar atau menukar, atau sekedar titipan. Pada majalah, hadiah atau tukar menukar biasanya ada belangko, surat tanda terima yang harus segera diisi dan segera dikembalikan. Yang kedua, pemberian cap atau tanda. Pemberian stempel atau cap ini diletakkan pada halaman paling depan, yakni halaman setelah sampul atau cover, asal tidak dikenakan pada tulisan. Yang ketiga, pencatatan. Dapat dipilih di antaranya beberapa cara, antara lain sistem kartu registrasi atau dicatat dalam buku inventarisasi. Yang keempat, pemberian kartu katalog adalah semua majalah maupun terbitan berseri lainnya yang diterima oleh perpustakaan perlu dibuat daftar katalog. Katalog ini berbentuk buku maupun kartu. Selanjutnya, pada terbitan berseri ini perlu pengadaan koleksi terbitan berseri di perpustakaan. Pada prinsipnya sama dengan pengadaan koleksi lainnya. Namun, dalam pengadaan terbitan berseri memiliki prosedur yang berbeda di dalam buku pedoman pengelolaan terbitan berkala. Prosedur pengadaan terbitan berseri sebagai berikut. Yang pertama, melalui melanggan atau membeli. Yang kedua, sumbangan atau hadiah. Yang ketiga, tukar menukar.